Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SDN 2 Parangharjo, Bapak Sutaryono SPDSD, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 2 Parangharjo yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif program guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru semuanya, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang keempat penutup dan doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Sutaryono, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Umi Rofidah SPD, Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah bersama-sama pada kesempatan hari ini memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada kesempatan pagi siang ini kita masih bisa mengikuti kegiatan yang akan dilakukan oleh guru bergerak. Assalam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini kita mengikuti program guru penggerak angkatan 8 yang mana program ini dicanangkan oleh Kemendikbudristek untuk menjemput generasi abad 21. Program guru penggerak merupakan salah satu yang diikuti oleh guru untuk menjadi agen perubahan pendidikan yang berpihak kepada murid atau siswa. Kebetulan kegiatan pada siang hari ini adalah kegiatan guru penggerak dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Umi Robidah SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bu Umi sebagai pemandu pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil hikmahnya dan semua yang ada di sini bisa melaksanakan untuk pembelajaran pada tahun ajaran 2023-2024 yang akan datang. Oleh karena itu, untuk sambutan cukup sekian saja. Yang penting adalah mari bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Umi selaku calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan dipimpin oleh Bu Umi Robidah SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Parangharjo, Bapak Sutaryana SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Parangharjo. Terima kasih atas waktunya, atas kerelaan waktunya untuk kita belajar bersama hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Diseminasi itu nama lain dari sosialisasi. Ya, kalau sekarang nama kerennya, kalau bisa dilihat nama kerennya diseminasi budaya positif modul 4, modul 1.4, modul 1.4 di dalam program guru penggerak. Nah, di dalam budaya positif, sebentar ya.
Nah, sebelum kita memulai, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelum itu, kita belajar pada hari ini, kita belajar bersama tentang modul budaya positif. Nah, dalam modul budaya positif ini, kita akan belajar 7 konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, lanjut ya. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari kata diferensiasi ini kita bisa melihat atau bisa mengartikan. Mungkin ada yang tahu diferensiasi ini artinya apa? Nah, perbedaan ya. Diferensiasi ini artinya perbedaan, berarti dalam pembelajaran kita itu harus melihat perbedaan dari semua siswa, dari keunikan setiap siswa. Tidak boleh kalau biasanya kita belajarnya dengan klasikal atau menyamaratakan anak itu sama. Kalau sekarang kita itu harus melakukan namanya asesmen diagnostik. Jadi kita harus tahu awal dulu gaya belajar mereka itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa kita harus tahu. Dan tujuannya apa? Tujuannya sesuai belajar Pancasila. Di situ profil pelajar Pancasila ada berapa? Mungkin ada yang masih ingat. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Pinter. Ada 6. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinakaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian yang selanjutnya tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin, yang tergambar apa? Disiplin itu gambarannya seperti apa? Monggo. Disiplin itu biasanya berhubungan dengan apa? Waktu. Ya boleh. Terus apa lagi Mungkin kebiasaan yang baik. Ya bisa. Disiplin itu mungkin bisa kalau dihebatkan itu kayak peraturan ya, berhubungan dengan peraturan. Kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendatangkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya itu kayak misalnya aturan menggunakan helm. Aturan menggunakan helm itu untuk apa? Selamatan. Ya, keselamatan dalam berkendara menggunakan roda 2 ya. Tetapi apa selalu pakai roda 2 orang pakai helm? Kan enggak. Nah, oke. Maka dari itu kenapa itu tidak disadari semua orang? Ya karena terpaksa misalnya ada polisi baru pakai ya, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri mereka sendiri, bukan dorongan dari orang lain. Terus kemudian dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk memberikan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun hukuman. Jadi anak-anak itu misalnya atributnya lengkap atau pakai baju yang lengkap itu karena memang mereka sadar bahwa pakai baju lengkap itu sudah dari aturan dari diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum atau takut nanti disuruh apa gitu sama gurunya. Jadi sudah berangkat dari diri mereka sendiri.
Dari disiplin positif itu tadi, bagaimana memunculkannya, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup berarti hubungannya dengan fisik, seperti makan, minum, atau sandang, pangan, papan itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya banyak ya terjadi di sekolah, misalnya dari rumah. Dari rumah anak itu kurang kasih sayang, di sekolahnya bisa dibilang kayak caper. Nah, itu berarti kebutuhannya yang di rumah itu nggak bisa terpenuhi, dia carinya di sekolah dengan membuat banyak ulah atau seperti apa. Jadi makanya kalau misalnya ada anak berbuat salah, kita harus tahu dulu alasannya dia berbuat salah itu apa. Jangan langsung ngejudge anak itu salah. Kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan yang belum terpenuhi. Kemudian penguasaan. Biasanya anak yang berkuasa itu pinginnya menang sendiri, karpe dewek. Nah, itu anak biasanya tingkat keliderannya itu tinggi. Biasanya seperti itu. Kemudian kebebasan. Siswa ini tidak mau dikekang karpe dewek. Hampir mirip kayak penguasaan. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu pasti ya kayak misalnya dia main bola di kelas. Itu kan salah ya, main bola di kelas. Tapi tujuannya dia kenapa? Karena dia misal ditanya kenapa sih main bola di kelas? Karena senang. Kenapa nggak di lapangan? Misalnya di lapangan ada kakak kelasnya. Jadi kadang kita harus konfirmasi dulu pada anak kenapa dan dia itu membuat salah. Nah, dari semua tadi motivasi perilaku manusia. Dari kata motivasi mungkin ada yang tahu motivasi artinya apa? Nah, motivasi itu dorongan. Dorongan itu bisa timbul dari dalam diri juga dari luar. Kalau dalam pengertiannya ini, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Alasannya pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian, mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dari ketiga ini yang terbaik yang mana? Ya, motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri. Lanjut. Terima kasih. Terus kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, ada 2 ya. Dari hukuman dan penghargaan. Kenapa dikatakan gagal? Karena mereka melakukan sesuatu bukan karena diri mereka sendiri tapi karena takut. Nah, kayak contohnya hukuman. Hukuman itu ada efeknya. Contoh yang pertama menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan itu efeknya apa? Tidak efektif, merusak hubungan. Biasanya gini, misalnya kita ada anak berprestasi, kita ngasih hadiah. Kemudian kayak yang lain itu merasakan kok ikut-ikut terus sih. Kan anak-anak punya pikiran seperti itu. Akhirnya sing pinter mau gak dikonconi. Gara-gara merasa soalnya itu kayak seperti di anak maska. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya itu seperti ini. Misal dia tuh sudah targetnya cuma itu aja kayak engko misalnya nganu paling ya hadiahi kuae gak ono maneh ngono. Biasanya seperti itu. Jadinya dia itu gak mau berkembang. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sama seperti tadi, iri akhirnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kayak dia akhirnya merasa minder.
Kayak kok aku gak iso kayak iku ya, kok apa ya, kan mungkin seperti itu. Nah, kemudian ini konsep disiplin dengan identitas sukses, dengan konsekuensi. Kalau tadi hukuman, ini konsekuensi. Konsekuensi itu contohnya seperti ini. Misal ada anak tidak sengaja menumpahkan minuman temannya. Kalau misalnya jadi gurunya mungkin gimana? Bu Arum, kalau Bu Arum ada muridnya, contoh muridnya menumpahkan minuman temannya, apa yang Bu Arum lakukan biasanya? Ya disuruh tanggung jawab Bu. Nah, tanggung jawabnya itu contohnya seperti apa? Minta maaf kemudian membereskan itu. Ya itu termasuk juga sudah restitusi. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau konsekuensi itu berarti harus sesuai apa yang dia perbuat. Misalnya menumpahkan minuman, berarti kan dipel, ya kan? Bukan misalnya dia misalnya dia nggak ngerjain tugas nanti suruh lari. Itu kan nggak pas dengan apa yang dia lakukan. Jadi apa yang dia perbuat, timbal baliknya itu juga harus sama, nggak boleh jauh dari apa yang dia perbuat tadi. Nah, konsekuensi itu penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2006. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kayak tadi, misalnya menumpahkan minuman berarti harus membersihkan, harus minta maaf. Kemudian memperbaiki hubungan dengan cara apa tadi? Minta maaf. Tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti kita misal ada anak berbuat salah, contohnya misalnya terlambat, kita tanya dulu. Kita pertama kali harus ngomong gini, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi jangan langsung kamu ini gitu. Jadi artinya digedeknya sih. Ya nggak apa-apa, kabeh wong pernah salah. Tapi nanti harus dituntut dulu. Emangnya tadi kamu terlambat itu alasannya apa gitu. Baru seperti itu. Jadi tidak langsung menuju ke kesalahannya. Harus artinya digedeknya sih. Terus kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi, dicari alasannya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Soalnya gini, contohnya ada kemarin teman saya itu, jadi ada seorang anak dia itu setiap hari terlambat sekolah. Setiap hari terlambat sekolah 1 jam. Seharusnya masuk jam 7, jam 8 baru datang. Karena ternyata ibunya itu single parent. Ibunya single parent, anaknya 3, masnya SMA, SMP, sama dia masih SD. Setiap hari ibunya itu harus mengantar si kakaknya dulu, karena sekolahnya kebetulan berjauhan. Nah, karena itu kan kita nggak tahu kondisi setiap murid, nggak tahu kan di rumahnya seperti apa, makanya tidak langsung dihukum tapi dicari tahu dulu. Nah, dari itu semua, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu, dari 5 ini, Bapak Ibu mempunyai posisi yang mana? Ada menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer. Dari 5 ini, yang dominan di dalam diri mungkin yang mana? Teman dan manajer.
Manajer dan teman. Ya, coba kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya contohnya gini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera setiap hari Senin. Kalau sebagai penghukum biasanya tanyanya gini. Patuhi aturan sekolah. Sekarang ayo berdiri di depan barisan. Nah, itu penghukum. Kalau yang ngomongnya itu kayak gitu, itu penghukum. Jadi tidak, gurunya itu nggak tanya dulu, nggak basa-basi dulu, tapi langsung tunjuk, ayo maju. Nah, itu penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya percakapannya gini, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi anaknya itu kayak kok ngono ya, nah itu contohnya membuat rasa bersalah. Kemudian teman, itu contohnya, ayolah buat yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu contohnya kalau kita menjadi teman untuk anak. Atau misalnya di kelas rame, ojo rame takut tak kepala sekolah murid, ngono biasanya. Nah itu teman, itu contohnya kalau kita menjadi teman. Nah itu contoh seperti itu. Terus kemudian pemantau. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, jadi langsung dibawa ke aturannya. Kalau sebagai manajer, tanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu, anak ini sadar nggak kira-kira salah? Kira-kira dia itu, oh aku ini salah apa enggak? Itu dia ngerti apa enggak? Dia harus ditanya dulu, kira-kira kamu tahu nggak kesalahan kamu? Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi kita yang tanya, solusi dari mereka itu apa? Bukan kita yang langsung, oh kamu harus seperti ini. Bukan seperti itu. Jadi kita yang tanya dulu ke anak. Kalau misalnya dari anaknya masih kayak ngambang gitu jawabannya, kita tuntut terus sampai dia menemukan jawaban yang pas untuk dirinya sendiri. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba saya mau tanya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 tadi? Kenapa? Untuk apa? Selain itu peraturan itu juga menjadikan kita untuk keselamatan diri kita. Ya. Kemudian ya betul, keselamatan, nilai kebajikan yang diambil dari mengapa kita memiliki, kenapa kita harus menggunakan helm itu karena keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah ya betul, nilai kebajikan yang diambil itu untuk kesehatan. Nah, tadi itu mengapa tidak peraturan atau keyakinan? Kalau peraturan itu pasti kan dibuat orang lain, kadang kita bisa masih melanggar kan. Kalau keyakinan berarti timbulnya dari dalam diri. Kita sepakat. Kalau tadi misalnya mencuci tangan, apa semua mencuci tangan? Enggak kan? Walaupun aturannya sudah jelas, tapi orang itu pasti kan ada aja yang tidak menjalankan. Nah, kalau sekarang kita sebagai guru, kita ditugaskan untuk membuat sebuah apa? Bukan peraturan lagi, tapi keyakinan. Keyakinan yang kita buat bersama. Jadi anak itu tidak menggunakan aturan lagi, tapi keyakinan. Berarti dia yakin untuk melakukan itu. Pertama, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita kayak tanya-tanya dulu. Kita tanya dulu ke anak, kayak berpendapat itu. Anak-anak itu pinginnya di kelas itu seperti apa? Apakah pengen kelasnya tertib, apa kelasnya rame, jadi anak itu berpendapat sendiri. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kenapa? Misalnya tidak datang terlambat, itu kan khusus ya. Nah, kalau dalam keyakinan kalimat-kalimat negatif itu harus dipositifkan, menghindari kata tidak dan jangan. Misalnya jangan membuang sampah diganti dengan apa? Buanglah sampah. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus menghindari kata-kata negatif.
Kemudian bersama-sama menempelkan untuk kolaborasi. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak itu berarti umum, nggak khusus ya. Kayak jangan datang terlambat itu sama aja dengan disiplin waktu kan. Disiplin waktu itu kan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, bisa datang tepat waktu, seperti itu. Berupa pernyataan universal ya, pernyataan yang umum. Kayak tidak boleh berantem, berarti kalau universalnya apa? Kalau misalnya ada anak-anak berpendapat tidak boleh berantem, berarti keyakinan kelas yang diambil jadi peraturan keyakinan kelas jadi apa? Misalnya tidak boleh berantem. Sesama teman harus rukun gitu. Ya boleh, atau saling menghargai, saling menghormati, ya, seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif ya tadi, menghindari kata jangan atau tidak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu panjang-panjang. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi disesuaikan, tidak kayak neng kelas neng sekolah kono digawe ini belum tentu sama. Terus maaf itu 6 ya, maksudnya bukan 4, kualik. Urutannya kebalik. Saya maaf. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kayak kita namanya negara demokrasi harus belajar berdemokrasi. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah ini salah satu contoh solusi kalau kita menghadapi masalah anak. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas tadi, gedeknya artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Jadi sebagai guru nanti kalau ada anak salah, kita dulu, ya nggak apa-apa. Semua orang itu pernah berbuat salah. Harus seperti itu dulu biar anak itu nggak takut. Jadi dia mau menjelaskan kenapa dia melakukan sesuatu, dia itu, oh iya berarti nggak apa-apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi nanti kita tanya, kamu tadi berbuat apa? Gitu. Kita itu tanya kesalahan dia, bukan kita yang menyalahkan, tapi dia sadar sendiri apa kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini contoh segitiga restitusi yang saya terapkan pada waktu itu. Gitu. Untuk suaranya mohon maaf pelan, soalnya nggak pakai alat bantu untuk apa? Untuk pembuatan video ini, jadi suaranya nggak kedengeran. Ya ini sisa kelas 1, kelas 2 Ramadan tadi. Nah, sekarang udah kelas 3. Nah ini waktu pembuatannya waktu liburan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah dibantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang terakhir, penutup dan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Adib. Bapak beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rasulul ridha kamatun bi'ati mahabbatul ma'rifatul jalal alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqim wa anta musta'an wa qadina billahi aliyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara saya akhiri, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.